Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Permatasari, NPM 174100028. Saya dari kelas 7A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Sosiologi Sastra dalam Cerita Pendek Serba Salah di Mata Bapak karya Bocah Kampungku. Saya di sini menggunakan teori sosiologi sastra untuk membuat artikel yang telah saya buat. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai sosiologi sastra atau teori yang telah saya pilih. Sosiologi sastra itu sendiri adalah salah satu pendekatan untuk mengurai karya sastra yang mengupas hubungan antara pengarang dengan masyarakat dan hasil berupa karya sastra dengan masyarakat. Namun, dalam kajian ini hanya dibatasi dalam kajian mengenai gambaran pengarang melalui karya sastra mengenai kondisi suatu masyarakat. Sosiologi sastra sebagai suatu jenis pendekatan terhadap sastra memiliki paradigma dengan asumsi dan implikasi yang berbeda daripada yang telah digariskan oleh teori sastra berdasarkan prinsip otonomi sastra. Kemudian, mengenai pembahasan dalam artikel saya yaitu setelah melihat pementasan cerita pendek serba salah di mata Bapak, penulis akan memaparkan fakta yang ditemukan dalam pementasan menggunakan pendekatan sosiologi. Yang pertama yaitu mengenai analisis sosial struktur karya sastra. Dalam yang pertama yaitu mengenai tokoh yang pertama, yaitu yang bernama Tomang. Kondisi sosialnya yaitu seorang anak dan seorang santri. Latar tempatnya itu berupa di rumah. Yang kedua yaitu tokoh Bapak. Kondisi sosialnya yaitu seorang bapak dan bekerja mencari rumput untuk makanan kambingnya. Latar tempatnya yaitu berada di rumah. Dan yang ketiga yaitu tokoh Lek. Kondisi sosialnya yaitu tetangga Tomang yang bekerja mengadu ayam. Latar tempatnya yaitu berada di pinggir sawah. Dan yang keempat yaitu dua teman Tomang. Kondisi sosialnya yaitu teman Tomang seorang santri akan tetapi malah mencari jangkrik untuk pakan burung. Latar tempatnya yaitu berada di lapangan. Berdasarkan data tersebut, maka analisis sosial struktur karya sastra terdapat interaksi sosial antar tokoh yaitu Tomang, Bapak, Lek, dan kedua teman Tomang. Terlihat juga kondisi sosialnya Tomang sebagai anak dan seorang santri, Bapak sebagai bapaknya Tomang yang bekerja mencari rumput, dan Lek sebagai tetangga Tomang yang bekerja mengadu ayam, dan dua teman Tomang sebagai seorang santri akan tetapi malah mencari jangkrik untuk pakan burung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Sosiologi Sastra dalam Cerita Pendek Serba Salah di Mata Bapak karya Bocah Kampungku. Mungkin di sini yang saya jelaskan mungkin hanya inti-intinya saja, tidak saya jelaskan semua. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah bukti artikel yang telah saya buat yang berjudul Sosiologi Sastra dalam Cerita Pendek Serba Salah di Mata Bapak karya Bocah Kampungku. Di sini artikel ini yaitu terdiri dari abstrak, pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan metode penelitian dan juga pembahasan. Dan yang terakhir yaitu berupa simpulan dan daftar pustaka.